Oke, 1, 2, 3. Halo sahabat budaya, kembali lagi di Sayonara Sharing Olahraga Rana Maya. Perkenalkan, aku Sabil yang akan menjadi host kali ini. Dan kali ini aku nggak akan sendirian, akan ada pemateri yang akan datang. Dan aku sama pemateri hari ini akan membahas tentang salah satu cabang olahraga yang cukup populer. Nggak cukup populer sih, paling populer mungkin ya, karena semua orang suka main ini, terutama bapak-bapak. Ya, jadi hari ini aku akan membahas tentang olahraga bulu tangkis bersama Kak Juan dan Kak Angel. Silakan. Halo, hai Kak Juan, Kak Angel, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Gimana kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Kalau aku lebih ke organisasi aja sih, karena bentar lagi mau ada osjur kan. Oh iya, Kakak Kuliah aja sih. kuliah aja ya? Ya. Oke, boleh perkenalkan dirimu dulu mungkin Kak ke sahabat budaya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya John Felix dari Prodi Sastra Cina. Halo sobat budaya, perkenalkan nama aku Angel. Aku dari program studi sastra Cina juga. Nah, hari ini kita mau bahas tentang olahraga bulu tangkis, yang dimana kita tahu Kak Juan sama Kak Angel ini merupakan atlet bulu tangkis ya di FIB ya. Nah Kak, ngomong-ngomong soal bulu tangkis, boleh diceritain nggak sih awalnya nih bulu tangkis ini cuma hobi aja atau emang udah ada kayak kepengen jadi atlet atau gimana? Awalnya sih aku untuk badminton sendiri emang hobi ya, dari SD awalnya itu. Terus belajar sendiri otodidak. Ya sampai sekarang sih udah bisa main sih. Udah Itu emang belajar sendiri dari SD. Dari dulunya tuh yang nggak bisa mukul tapi belajar terus lihat sambil kayak tutorial lain macem-macem akhirnya sampai bisa. Oke. Kalau aku dari faktor eksternal, karena papa juga badminton, dia juga atlet. Iya. Terus aku sama adik-adikku juga diikutin klub badminton. Oke. Nah kakak sendiri nih, kan tadinya awalnya dari hobi ya, sama dari eksternal ya. Ada motivasinya gitu nggak sih kak, kayak gue pengen jadi atlet nih, atau mau menekuni ini nih lebih dalam lagi? Berawal dari hobi, pasti ada pencapaian tersendiri sih untuk jadi atlet. Cuman mungkin ada beberapa faktor tertentu yang nggak bisa, bukannya nggak bisa sih, agak menghendat gitu ya, sampai sebenarnya awalnya emang pengen banget jadi atlet. Cuman karena kesibukan mungkin ya. Iya. Jadi agak tersendat lah. Kalau kakak? Kalau aku juga awalnya emang pengen jadi atlet. Oh iya. Tapi mungkin karena pengaruh fisikku kurang baik. Jadi aku kayak ya udah buat mutusin badminton itu buat jadi yaudah olahraga aja. Jadi hobi aja. Ya oke. Nah perjalanannya atau pengembangan dirinya tuh seperti apa sih kak sampai ada di titik ini jadi atlet nih? Bukan merasa tinggi ya, maksudnya aku masih banyak kurang ya. Iya. Dan definisi dari atlet itu pasti di pikiranku banyak banyak yang harus dicontoh. Bener. Seperti itu. Mungkin harus lebih latihan lagi mungkin untuk bisa nge-prepare apa itu definisi dari atlet itu sendiri, dan masih banyak belajar lagi sehingga kita bisa kayak lebih mampu lagi ke depannya sih. Oke. Kakak? Angel? Tadi pertanyaannya belum. Pertanyaannya perjalanan sama pengembangan dirinya hingga jadi ke titik sampai saat ini? Yang pasti latihan, walaupun di bawah tekanan. Oh gitu ya, latihan di bawah tekanan ya, tetap latihan berarti. Nah, kakak Juan sama kak Angel pernah ada ikut turnamen atau udah sering ikut turnamen? Aku dulu karena aku ikut klub, Ya. jadi aku sempat ikut surkot gitu kayak dari kota atau dari kabupaten atau sparring sama klub yang lain. Kakak juga? Pernah ikut O2SN dan syukurnya juara 3 tadi sih. Terus itu pengalaman pertama bisa ngejuarain O2SN di tingkat SMA
mewakilin sekolah juga. Terus sempet juga juara apa di RT RW lah 17 Agustus iya, ya iya, itu iya, juga iya. dan masih banyak sih progresan yang pengen dicapai ke depannya. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu rutinitasnya selain kuliah tuh ngapain aja sih Kak? Rutinitasnya sih Ada latihan mungkin untuk turnamen atau untuk latihan sendiri ya main-main biasa ya. main-main biasa? Untuk latihan seriusnya ya kayak mungkin ya Lagi ada lomba aja. iya Lagi ada kalau lomba ada aja, momen baru. tertentu aja gitu kayak lomba kita bisa latihan. Dan kemarin itu pas di Piala Rektor ya kita juga latihan untuk pertama kalinya kita dipasangin ganda. Oh, Pertama ganda, kali jadi Iya. ya butuh proses lebih lah untuk nge-build up cara permainannya gimana gitu. Jadi Tuh Kakak ada nggak rutinitas yang berbeda dari Kak Juan mungkin? Kalau aku sekarang mungkin karena semester 3 mau persiapan UTS lagi ya juga harus fokus. belajar juga iya, nongkrong juga iya. Iya, lancar. Memang sih semester 3 juga. Heeh. Terus persiapan buat osjur ini. Udah sih gitu aja. Oke. Nah, kan udah pernah ikut turnamen. Ada tantangannya sendiri nggak sih Kak? Dan cara Kakak menghadapi tantangan itu tuh gimana? Ya semua pasti ada tantangan, cuman ya jalanin ya YOLO aja gitu. YOLO aja, you only live once. Ya tapi di balik tantangan itu kan pasti ada ya kerja keras ya. Benar. Kerja keras yang bisa membuahkan hasil ya. Ya yang tadi aku bilang YOLO aja sih. YOLO aja. Latihan untuk Kayak gitu. Kalau aku kan anaknya lebih kebiasaan gitu kan. Iya. Karena kayak temen-temen ngedukung banget, jadi aku lebih kayak santai aja di dalaminnya. Terus karena kayak mereka yang kayak lu bisa gitu kan, jadi aku lebih percaya diri. Oke. sama motivasi juga mungkin. Sama motivasi, iya. Nah, sekarang aku mau tanya tentang momen paling berharga atau momen paling bahagia lah saat main bulu tangkis itu, entah latihannya atau mungkin saat turnamennya sendiri atau pas menang, mungkin yang paling buat kakak bahagia tuh, yang paling enjoy. Momen bahagia tuh di saat ditonton sama teman-teman juga. Menang kalah itu nggak penting. Nggak penting, bener. Yang penting tuh kayak udah ada support lebih gitu kayak. Cuman emang berat sih karena kan orang-orang juga kayak teman-teman juga mungkin bisa keluarga juga kan kayak menaruh harapan untuk menang. Cuman itu udah seneng banget sih kita udah ditonton sama teman-teman maupun keluarga juga walaupun menang atau kalah juga. Itu momen berharga menurutku sih. Buat kakak, oke. Ya. Kak Angel? Kalau momen bahagia aku pas FIBK kemarin. Oh iya. Iya, karena selain aku juara 1 juga, Wow. aku juga didukung sama teman-teman dari prodi lain. Prodi lain. Iya, jadi Oke. kayak ini banyak nih yang dukung aku, nggak cuma prodi aku doang kan. Kayak ada sastra, ada antropologi, banyak, jadi kayak seneng aja. Jadi support system ya, ada support system. Nah, ngomongin support system, aku mau tanya dong, support system terbaik dari Kak Juan sama Kak Angel menurut kakak tuh siapa? Support system. Yang paling ayam. Support system ya yang tadi aku bilang sih. Teman-teman. Teman-teman, terus keluarga juga, orang tua. Itu yang menurutku yang udah terbaik sih sampai kayak rela-relain nonton anak yang bermain badminton kan, walaupun kompetisi kecil-kecil juga itu benar-benar support system yang support bikin system yang mental kita tuh up gitu. Aku sama sih. Orang tua, teman-teman. Gitu, oke. Nah, Kak, cara menjaga, aku penasaran banget kalau atlet itu cara menjaga kesehatannya tuh gimana? Karena kan atlet olahraga terus ya, terus ada kesibukan lain juga selain olahraga aja mungkin. Gimana cara kakak menjaga kesehatannya? Mungkin pola makan atau gimana? Ya, pasti pola makan, istirahat yang cukup juga. Terus kalau memang ada waktu, luangkan waktu juga olahraga juga olahraga kecil kayak. Kalau emang nggak memungkinkan untuk keluar, kita juga bisa kayak workout gitu. Nah, ya. Kayak push up mungkin, macem-macem. Jadi workout aja ya? Iya, workout. Kalau emang nggak memungkinkan untuk keluar olahraga kayak jogging kan pasti kan kayak ada kendala entah kita kelas atau Iya, hujan macem mungkin. organisasi dan lain sebagainya kan. Ya.
Kak? Kalau aku olahraganya lebih ke kalau misalkan memungkinkan buat beli makan atau pulang ke kos jalan kaki, ini kita jalan kaki. Terus kalau untuk obat-obatan karena kita cewek kan, Iya. jadi kita minum vitamin penambah darah, tablet penambah darah, Iya. sama vitamin C juga. Vitamin C juga. Jangan lupa kalau misalkan sebelum olahraga juga, kita minum manis. Kalau kata orang tua aku itu buat tenaga. Oke. Nah, kakak kan sibuk akademik, latihan juga, turnamen. Aku mau tanya tentang time management nih kak, gimana caranya kakak mengimbangi antara akademik dan latihan kakak ini? Atau kesibukan lain deh mungkin? Iya, kayak waktu kemarin kan. Jadi kita tuh atur waktu. Jadi biar kita tuh waktunya kayak nggak ada yang tabrakan dari kelas-kelas kita masing-masing kan. Jadi kan kita ada kayak jadwal gitu kan. Yeah. Jadi ngaturnya itu agak ribet ya. Jadi kayak ada yang bertabrakan, ada yang bisa jam 1 untuk latihan, ada yang bisa juga jam 2 latihan, tapi di jam 2 itu ada kelas. Nah, ngatur waktunya itu agak sulit ya. Jadi nyari waktu aja sih, nyari waktu biar bisa ada waktu latihannya tuh kapan-kapan aja. Walaupun 1-2 kali latihan juga it's okay sih. It's okay. Mungkin Kak Angel? Kalau aku, iya sih karena kayak sebelum Piala Rektor kemarin, kita juga latihannya kurang maksimal. Iya. Karena jadwal kita bertabrakan. Ada beberapa kendala lah. Iya. Jadi kayak gitu juga otomatis mengorbankan beberapa waktu untuk meminta izin. Tapi nggak yang full semuanya izin gitu. Jadi kayak setengah kita latihan, setengah kita masuk kelas. Oke. Nah, untuk rencana ke depannya, Kak Juan sama Kak Angel mau melanjutkan jadi atlet yang profesional lebih lagi atau udah aja sampai sini aja atau gimana rencananya? Kalau untuk profesional sih harapannya seperti itu ya. Cuman bersyukur kalau udah jadi atlet ya se-Univ mungkin lebih udah seneng banget, apalagi jadi atlet profesional yang sampai mungkin nasional se-Indonesia ini itu udah rencananya sih ya mau sih. Ya pasti. Kak Angel? Untuk aku sih enggak sampai sini aja. Cukup buat main-main, buat senang aja lah pokoknya. Hobi aja ya. Iya. Nah, Kak Juan sama Kak Angel ada pesan nggak sih untuk mungkin kan di luar sana tuh ada yang hobi juga awalnya, tapi mereka tuh mau mendalami lagi untuk jadi atlet, tapi mereka takut kayak gue nggak jago gue nggak ini takut insecure gitu. Mungkin kakak ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar sana? Pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana, aku yakin banyak banget bibit-bibit yang unggul menjadi atlet khususnya di Fakultas Ilmu Budaya ini. Jangan takut teman-teman, karena pasti banyak sekali support system di universitas itu sendiri untuk ngebuat kalian jadi bintang. Jadi apa itu insecure udah mungkin dilupain aja. Berani langsung bergegas gitu jadi atlet. Teman-teman Orsen juga pasti bakal bantu dan support. Benar. Kak Angel? Kalau aku cuma jangan pernah takut kalah sebelum kita maju. Benar. Dengerin guys. Udah Kak. Terima kasih Kak Juan dan Kak Angel atas waktunya dan insight-insightnya yang pasti memberi motivasi untuk sahabat budaya di luar sana. Oke, sahabat budaya, sampai bertemu di episode Sayonara berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga.